Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Kak Indari dan teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di acara Zoominar siang-siang ini. Dan kita akan menyerap ilmu yang luar biasa dari Mastah kepenulisan kita, Teh Indari Mastuti. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang warisan tak lekang zaman. Nah, saya yakin banyak dari teman-teman di sini yang sebenarnya punya kemampuan untuk menulis buku solo, tetapi masih ada berbagai hambatan dalam diri sendiri. Kebanyakan saya yang dari curhatan yang masuk ke saya, sebenarnya mampu untuk mengikuti menulis buku solo ini, tetapi kadang-kadang ada ragu seperti bisa nggak ya saya menyelesaikan menulis buku solo, lalu ketika buku solo selesai bakalan dibaca banyak orang nggak ya? Bagaimana kalau buku solo saya nggak menarik? Nah, hambatan-hambatan seperti itu insya Allah akan kita temukan solusinya dan jawabannya dengan apa yang akan disampaikan Teh dari Mas Tuti siang ini. Oke, kita langsung aja. Silakan Teh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya happy banget ya bisa ketemu teman-teman semua dan pastikan bahwa teman-teman pun juga hari ini semangat untuk mengikuti kegiatan menulis buku solo itu sebagai bagian daripada sejarah. Tapi kalau kita ngomongin tentang sejarah, sebetulnya tidak selalu juga nulis buku solo itu adalah sejarah satu-satunya. Karena menulis buku antologi pun ini udah step yang bagus ketika teman-teman ingin menyejarahkan diri. Contoh yang saya pegang ini adalah I'm a teacher. Ada lebih dari 100 orang yang menulis di sini dan semua ngomongin tentang pengalamannya sendiri. Jadi kalau kita ngomongin tentang pengalamannya sendiri, maka itu adalah sebuah sejarah pengalaman. Ya, namun kenapa sih saya sekarang juga menggaungkan nulis buku solo dong, karena pengalaman kita ini luar biasa hebatnya. Ya, usia saya sudah 42 tahun dan saya pengen tahu di sini, Cung ya atau bukan Cung, tuliskan di chat berapa sih usia teman-teman ya. Kak Novianti berapa, Kak Lailatul berapa, kemudian di sini juga ada Kak Renita, Kak Silmi, kemudian Kak Rika, kemudian ada kakak-kakak yang lain, ada yang 38. Ayo, yang lain berapa? Kak Rika. Oke, ada 39 Kak Renita, lalu kemudian ada 39. Bayangkan teman-teman, 33. Bayangkan teman-teman, 33 tahun, 36 tahun, 39 tahun, dan 42 tahun. Masya Allah, teman-teman ya. Artinya, kita itu udah hidup di dunia ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Pengalaman kita itu sudah segambreng. Kak Noviati, 58 tahun. Ih, awet muda ya. Kak Rika 54 tahun ya. Kalau Kak Rika saya pernah ketemu secara langsung ya, awet muda juga. Dan kalau kita ngomongin tentang usia yang udah puluhan tahun, kira-kira nih pertanyaannya, apa sih sejarah yang ingin Anda wariskan untuk anak-anak Anda? Coba tuliskan di chat. Sejarah apa yang sudah Anda akan berikan, akan siapkan kepada anak-anak Anda? Oh, mungkin Teh, saya mau udah ngasih rumah, Teh. Ya, udah disiapkan rumahnya untuk anak-anak saya. Sehingga kalau saya udah nggak ada, dia membutuhkan rumah, sudah ada rumahnya. Ya, lalu kemudian mungkin, oke, saya udah biografi kisah hidup saya dulu, Teh. Masya Allah. Ada yang punya sesuatu yang menurut teman-teman sekarang adalah, itu adalah warisan yang sudah saya siapkan untuk anak-anak saya. Tabungan, Teh. Ya, anak saya itu sudah saya siapkan tabungannya. Apalah? Ya, baru dia nih yang jawab nih. Oke, siapa lagi ya? Oke. Siapa lagi yang berani untuk ngomong apa sih yang udah Anda siapkan untuk anak-anak Anda saat ini dan sebagai warisan? Bisnis, Teh. Ya, oke, bisnis dan 68 antologi yang dibukukan. Buku solonya on the way katanya ya. Berarti bisnis bisa diturunkan. Buku juga ternyata bisa diturunkan. Tapi ada plus dan minus. Ini ngomongin tentang bisnis. Saya kemarin pergi ke Jakarta lalu ngobrol dengan
seorang teman, beliau ini generasi kedua sebuah perusahaan yang cukup besar. Ya, saya juga pernah ngobrol ke generasi ketiga perusahaan yang cukup besar. Dan katanya nggak mudah ya ternyata ya untuk membuat apa namanya tuh mengawal bisnis yang diturunkan katanya ya. Kami ini butuh panduan. Lalu saya bilang, aha, dan panduannya adalah buku. Makanya kalau di Inscript, kami banyak sekali menghandling klien-klien yang dia itu sudah cukup sepuh, dia dituliskan bukunya, ya, lalu kemudian dia minta bahwa buku itu nanti akan dicetak dan akan diberikan kepada generasi penerusnya. Supaya apa? Supaya generasi penerusnya tahu asal muasal bisnis ini, lalu bagaimana bisa membesar, bagaimana kemudian bisa mengelola bisnis ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ternyata memang bisnis diturunkan, iya. Tapi kalau tidak ada clue untuk menjalankan bisnis, hancur juga di generasi kedua atau di generasi ketiga. Ya, itu sebabnya saya pun menuliskan 2 buku ini, teman-teman. Ya, sebenarnya ada 3 buku biografi saya. Yang pertama adalah Puzzle Mimpi. Itu dituliskan oleh Ibu Ana Farida. Ya, lalu kemudian saya menuliskan sendiri buku judulnya adalah Selalu di Titik Nol. Yang kedua, saya menuliskan Tak Terduga bukunya. Di sini saya udah punya nih Teh. Udah punya ya, silakan. Siapa yang puzzle yang saya juga punya? pernah lihat Teh di toko buku Teh. Buku Teteh. Buku Teteh yang puzzle saya pernah lihat tuh di toko buku Teh. Oh gitu ya. Iya betul. Kalau Puzzle Mimpi kan memang didistribusikannya di toko buku. Kalau sekarang hampir semua buku saya kan didistribusikannya sama dia. Oke, mantap. Oke, jadi kenapa saya menuliskan 2 buku ini? Yang pertama adalah Selalu di Titik Nol. Ini adalah cerita saya di masa kecil, ya, masa saya sini sama Bunda, orang Bunda. Oke, ini adalah cerita saya di masa kecil, lalu saya pernah bangkrut, lalu kemudian bagaimana saya bangkit. Ini di titik nol. Mengharu biru kata Dr. Novi. Di sini anak saya juga baca dan sama-sama mengharu biru. Bahkan bukan saya anak saya baca, saya bacakan sama anak-anak saya. Ini contoh. Bapak meninggal tahun 1998 setelah 7 tahun tersiksa dengan struknya. Sedih pasti. Saya anak perempuan satu-satunya yang paling dekat dengan Bapak. Saya tuliskan semua di sini sampai saya membacakan ini menangis. Saya mengingat value hidup yang dimiliki oleh Bapak saya. Lalu ini adalah tak terduga. Ini adalah ketika tahun 2020 is the best momennya Inscript. Kami bisa jualan 250 sampai 1000 buku per hari. Saya tuliskan di sini. Tapi di tahun 2021 saya mengalami yang namanya penyusutan di bisnis. Ya, teman-teman, jadi kalau misalnya lihat, aduh Teh Indari itu everything is okay, no. But ya buat saya semuanya adalah challenge ya. Jadi buat saya nggak ada tuh yang namanya itu ngeluh-ngeluh. Saya tuliskan aja dalam buku. Di sini saya cerita bagaimana sih saya yang memiliki begitu banyak reseller, ternyata di masa pandemi tahun 2021 tidak bisa menyelamatkan perusahaan saya yang kemudian mengakibatkan PHK lebih daripada 20 karyawan, 21 karyawan. Oke. Sorry. Ini ya silau ya. Oke. Nah, saya tuliskan semua dalam buku. Saya kemudian bilang bahwa apa yang saya lakukan sih saat itu, saya sukanya belajar. Saya tuliskan di buku. Saya bernetworking. Saya tuliskan di buku. Dan kemudian inilah yang akan menjadi warisan terbesar untuk anak-anak saya. Ketika mungkin dia sedang menghadapi pencapaian yang luar biasa, dia tahu saya mau ngapain. Tapi kemudian ya seperti tadi pagi suami saya bilang kepada anak saya yang laki-laki pembekalan mau masuk pesantren, suami saya bilang kayak gini, nanti nak di pesantren atau di dalam hidupmu tidak semuanya akan baik-baik saja. Bisa saja kita berbuat baik tapi orang menganggapnya itu tidak baik ya. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah terjadi miskom dan tiba-tiba mengganggu pikiranmu.
Ya, kenapa dia meninggalkan saya? Kenapa dia? Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, inilah yang ingin saya turunkan. Bagaimana sih ibunya itu ya menghadapi setiap masalah dengan under control. Ya, iya saya. Oh, cium sarung peluk, iya saya. Oh, saya. Iya saya. Oke, dadah. Nah, itu adalah sebuah value yang kemudian kita tuliskan menjadi sebuah buku. Dan buat saya, itu adalah warisan yang paling berharga dan tak lekang oleh zaman. Mungkin pada saat ini anak saya yang membaca. Ketika saya sudah meninggal, kemudian cucu saya akan membaca. Meskipun mungkin dia tidak sempat melihat saya, atau buyut saya yang membaca. Saya mungkin sempat ketemu dengan cucu saya, tapi tidak sempat bertemu dengan buyut saya. Ya, kemudian ketika saya mungkin sempat bertemu dengan buyut saya, ya saya sempat bercerita, tapi kemudian saya tidak sempat bertemu dengan cicit saya. Karena generasi kita terus berkembang. Ya, tapi bagaimana kemudian perjuangan kita menjadi warisan yang sangat berharga untuk mereka adalah dituliskan. Jadi memang yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yuk teman-teman, buku pertama yang harus Anda tuliskan adalah buku autobiografi Anda sendiri. Bagaimana kemudian Anda berjuang dalam hidup Anda, bagaimana Anda kemudian melakukan dari satu strategi ke strategi yang lainnya, bagaimana kemudian Anda menghandling setiap masalah, Anda tuliskan dalam sebuah buku. Masya Allah ya, teman-teman ya. Ya, saya kalau ngomongin tentang buku itu apa ya? Buku itu kayak apa ya? Sebuah hal yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup saya. Kemarin tuh saya ketemu dengan satu orang yang luar biasa suksesnya, lalu kemudian dia mengajak saya untuk berbisnis ya di bukunya di bisnisnya tersebut, dan saya dengan sangat santun mengatakan bahwa Ibu maaf, saya tidak bisa bergabung dengan bisnis Anda. Kalau saya sebagai founder sebuah komunitas ya tidak bisa tegas untuk setiap ajakan bisnis, sepertinya bisnis saya bakalan banyak. Tapi kenapa saya tidak bisa berpaling dari buku? Karena ada histori tertentu yang membuat saya begitu sangat dekat dengan yang namanya buku. Lalu saya cerita. Ini teman-teman ya, ini adalah sebuah warisan yang juga tak lekang oleh waktu. Saya punya ayah yang suka membaca. Ya, waktu kecil saya itu dihimpit kemiskinan yang luar biasa. Bisa dibilang kami itu besar dengan cara berhutang. Jadi untuk makan utang, untuk sekolah utang, untuk apapun juga utang. Tapi saya dan kakak-kakak saya dan adik saya masih kondisinya juga masih kecil. Ya, sehingga akhirnya kami tidak tahu banyak selain ketika kami sudah beranjak besar, lalu kemudian ibu saya mengeluarkan kertas dan di sana itu isinya adalah rentetan utang yang harus kami bayar. Ya, tetapi satu hal yang saya bawa sampai sekarang adalah saya mendapatkan satu warisan terbesar dari ayah saya, yaitu saya suka membaca. Ayah saya bilang, Bapak tidak akan bisa mungkin memberikan harta yang banyak buat kamu, menurunkan sebuah bisnis, atau mungkin memberikan rumah yang mewah gitu ya, atau sesuatu yang dibanggakan yang bisa dilihat oleh mata, tapi Bapak ingin menurunkan satu kebiasaan untuk anak-anak Bapak. Apakah itu? Membaca. Ya, saya suka membaca. Kakak saya bisa menguasai 7 bahasa karena dia membaca, bukan karena les bahasa. Adik saya bisa sukses di bisnisnya sekarang karena dia suka baca. Semuanya suka baca. Warisan terbesar dari keluarga saya adalah membaca. Pada saat itu Bapak tidak memiliki buku yang menuliskan value-nya, tapi saya rekam bahwa saya harus bisa baca. Dan pada satu waktu ketika saya sudah menjadi seorang penulis, sekitar tahun 2018-2019, saya menuliskan kisah Bapak saya menjadi autobiografi. Ya, apa yang kemudian saya rekam dari Bapak saya tuliskan menjadi sebuah buku. Kenapa? Karena value-value hidup dari ayah saya harus disejarahkan. Ya, saya tuliskan kisah Bapak saya dengan sepenuh hati. Saat menulis saya penuh dengan nangis, sampai suami saya bilang, ketika kamu mengenang ayah, kamu selalu menangis. Terisak-isak saya menangis menuliskan tentang Bapak.
Saya bilang, karena begitu berharganya warisan yang dititipkan oleh Bapak kepada saya, yaitu kesukaan saya membaca. Kalau saya hanya diwariskan harta, mungkin waktu itu Bapak menjadi orang tua yang kaya, bisa jadi saya tidak suka baca. Harta saya sudah habis ketika Bapak sudah tidak ada. Nah, itulah teman-teman kenapa buku solo pertama yang harus dituliskan oleh teman-teman adalah autobiografi teman-teman sendiri. Karena yang harus diberikan warisan pertama kepada anak-anak Anda, generasi penerus Anda, itu adalah sebuah value hidup Anda. Ya. Oh, value hidup. Dalam banget maknanya ya Teh. Dan ketika value hidup itu dituliskan dalam sebuah buku, maka itu akan menjadi value yang terus-menerus ya Teh. Betul, itu akan jadi value yang terus-menerus. Saya akan membacakan tulisan saya tentang autobiografi saya, ya. Dan saya yakin bahwa setiap dari diri kita adalah sesuatu yang unik. Kita itu punya pengalaman yang unik. Saya dan teman-teman pasti punya pengalaman yang berbeda satu sama lain. Selalu di titik nol. Itulah hidup saya. Saya ibaratkan selalu ada di titik nol. Apa yang saya capai pun selalu membuat saya merasa di titik nol. Apa yang menjadi duka membuat saya selalu ada di titik nol. Setiap hari saya mengibaratkan diri saya ada di titik nol. Titik nol bukan untuk melemahkan diri ini, tapi justru menguatkan diri ini bahwa dengan di titik nol, perjuangan akan terus dilanjutkan dari satu waktu ke waktu. Ketika terbangun dari tidur, saat merasa di titik nol, saya seperti punya energi melakukan yang terbaik sepanjang hari. Titik nol adalah dua kata yang ingin saya jadikan penyemangat untuk perjuangan dalam hidup, bisnis, keluarga, diri sendiri, dan sosial. Yang tentu tak akan ada habisnya. Hidup yang tak pernah lepas dari satu masalah, ke masalah pun saya lihat sebagai salah satu pijakan dari titik nol kembali. Ya, inilah hidup saya. Saat menulis buku ini, saya merasa bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang sedang mengupayakan berhasil melewati setiap titik nol dalam kehidupan. Mungkin saja pembaca ada yang sedang merasa berada di titik nol, tapi saya tidak tahu harus bagaimana melewatinya. Tapi merasa tidak tahu bagaimana melewatinya. Tenang aja, saya sendiri malah menjadikan setiap titik nol adalah titik balik langkah saya. Titik nol adalah start awal langkah kita. Saya yang pernah hidup dalam kemiskinan takkan pernah ada di posisi ini jika saya hanya menangisi kemiskinan. Saya jadikan kemiskinan adalah titik nol yang membuat saya mau melangkah ke menuju 1, 2, 3, 4, dan angka selanjutnya. Titik nol ibarat tangga paling dasar yang kemudian akan membawa kita ke tangga berikutnya. Saya sebut setiap langkah akhirnya bermula dari titik nol. Kalau saya melakukannya, saya yakin Anda juga bisa. Asal jangan pernah merasa titik nol adalah titik terendah hidup Anda. Ya, setiap dari kita memiliki titik nol yang luar biasa. Hari ini, saya Zoom dengan salah satu member IIDB. Tahun 2016 beliau datang ke tempat saya, ya. Beliau menangis, meraung karena memiliki bisnis yang bangkrut dan meninggalkan utang sebanyak 8 miliar. Ya. Lalu kemudian tahun 2021 ya, setelah pertemuan kami itu 2021 saya mendapatkan satu paket istimewa berupa bunga yang besar, lalu ada hadiah yang sangat banyak. Di dalamnya ada tulisan, Teh Indari, terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ke titik ini. Utang saya sudah lunas dan bisnis saya sudah berkembang. Mira. Mira adalah orang yang tahun 2016 kemudian datang ke rumah saya dalam kondisi miliaran utangnya. Sekarang beliau dari 3 karyawan titik terendah, 3 karyawan sekarang beliau sudah memiliki 500 karyawan. Pagi ini kami bertemu di Zoom untuk saling reuni sebetulnya. Saya mengundang Mira, ayo ngobrol sama Teteh, ngobrol. Dan teman-teman tahukah, ya yang kami lakukan, kami menangis bersama. Ya, kami menangis bersama. Saya nanya, Mira, gimana kondisi perusahaanmu sekarang? Teteh, alhamdulillah utang saya sudah lunas, seperti yang saya sampaikan waktu saya mengirim surat untuk Teteh, dan saya sekarang memiliki
500 orang karyawan. Saya sampai shock dengernya. Masya Allah. Lalu saya bilang, apa Mira yang kamu dapatkan dari Teteh ketika bertemu dengan Teteh tahun 2016? Teteh mengatakan kepada saya bahwa jika kamu pernah di titik tertinggimu, maka kamu akan mampu kembali di titik tertinggi tersebut, bahkan lebih tinggi daripada itu. Jadi lupakan kisah-kisah syahdunya, berjuang saja. Tapi sambil ngomong gitu, saya menangis. Saya merasa bangga kepada Mira. Ya, hanya bertemu dalam satu kali, energinya dapat. Dan dia mau untuk berjuang. Dan saya bilang, Mir, mungkin di sisi sana, hari ini kita berdua menangis karena bahagia. Kita menangis karena bahagia. Berhasil melewati satu masalah dengan masalah yang lainnya, ya kita bahagia. Tapi mungkin Mir, di sebelah sana banyak sekali ibu-ibu yang mungkin sedang menangis karena dia sedang gagal. Dia tidak tahu saya mau gimana. Sampai kita dengar begitu banyak perempuan yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri bersama anak-anak mereka. Dia tidak tahu Mir. Maka saya undang Mira, kemudian saya bilang, ayo Mir, barengan lagi sama Teteh. Ya, ayo, jadilah inspirasi bagi perempuan, lalu kemudian tuliskan bukumu. Bagaimana dirimu bisa utang miliaran, lalu kemudian akhirnya bisa kembali lunas dan akhirnya kembali bertumbuh. Kami menangis teman-teman. Bagaimana mungkin? Setelah mungkin Mira tidak ada, maka yang akan dikenang oleh begitu banyak orang adalah buku yang akan nanti beliau tulis. Masya Allah teman-teman. Dari sinilah saya ingin mengajak teman-teman, yuk jangan tunggu lagi kapan Anda menulis, karena kita tidak akan pernah tahu kapan saya mati. Bisa besok, bisa bulan depan, bisa 10 tahun lagi, tapi kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu kapan meninggal, maka tuliskan sekarang juga. Lalu pernah saya bertemu dengan meeting lagi, tiba-tiba dia diam. Ketika saya membicarakan tentang menulis buku itu adalah sebuah value yang luar biasa untuk hidup kita. Dia terdiam. Lalu dia bilang, Teteh, aku teringat kepada kakakku. Kenapa? Kakakku ingin sekali menulis buku. Hayu, Teteh bantu nulis buku. Sayangnya Teh, dia sudah meninggal. Dan saat itu saya langsung bersedih. Siapa kakakmu? Kakak saya adalah pendiri dari sebuah sekolah untuk anak-anak miskin. Dia ingin menuliskan kisahnya. Waktu itu Teh, saya belum kenal dengan Teteh. Tapi sekarang Teh, dia sudah meninggal sebelum dia menulis buku, dan bahkan kami pun tidak tahu bagaimana perjuangannya ya membuat atau mewujudkan sekolah tersebut. Masya Allah teman-teman. Inilah yang saya selalu sampaikan setiap ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan perempuan-perempuan yang luar biasa. Hebat dalam tanda kutip bukan selalu sukses secara harta. Ya, mereka bisa saja hebat mengurus anak ABK-nya, mereka bisa saja sukses mengurus orang tua yang sakit-sakitan, mereka bisa saja sukses dengan apapun kesuksesannya, karena sukses tidak ada standarnya. Ya, standar sukses kita yang menentukan sendiri. Ya, kalau kita ngomongin tentang, oke, saya harus sukses ketika omset saya harus sekian miliar. Tidak. Ya, bisa saja sukses bagi Anda itu adalah sukses ketika Anda menulis buku walaupun Anda baru saja mencapai 50 juta pertama Anda. Ya, karena apa? Anda akan menjadi influencer untuk mereka yang baru mencapai omset ratusan ribu dan sedang berjuang ke 50 juta pertama. Jadi teman-teman, Masya Allah, itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Kita akan perkaya dengan tanya jawab. Dan saya harap teman-teman juga memahami kenapa saya begitu bersemangat untuk mengajak teman-teman menulis. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita tidak ada. Tapi sejak kita menutup mata, orang tetap mengenal value hidup kita dari buku yang kita tulis. Terima kasih teman-teman. Silakan kita sambut tanya jawab. Kita perkaya dengan... Ini saja. Ya Allah Teh, terharu banget nyimak Teteh dari tadi jadi kepengen nangis.
Silakan teman-teman yang mau nanya, mumpung Teteh ada di sini berbagi buat kita semua, silakan diungkapkan. Yang nanya melalui chat boleh, kemudian yang nanya juga untuk apa namanya tuh, oh ya dia mohon maaf buku selalu di titik nol itu sudah habis ya dia, yang ada cuman tak terduga saja. Siap Teh. Yang tak terduga ini saya udah baca Teh sampai selesai, dan kadang-kadang kalau saya lagi down saya suka baca lagi Teh. Kadang-kadang ketika Teteh menghadapi kebangkrutan, bagaimana Teteh menghadapi pengkhianatan, itu saya baca lagi dan itu menguatkan saya untuk kembali melangkah Teh. Luar biasa Teh. Dia ya itulah ya, mungkin pada saat dia lagi down kemudian baca, oh ya Teteh juga ternyata tidak selalu baik-baik saja, tapi bagaimana Teteh kemudian setiap hari terlihat baik-baik saja, terlihat strong walaupun gak ada uang, walaupun mungkin punya masalah yang banyak, dan itulah yang kemudian membangkitkan semangat perempuan lain yang mungkin menghadapi masalah yang sama, teman-teman. Masya Allah. Ya, silakan Kak Fevi, Kak Novi, kemudian teman-teman yang lain yang mau nanya, monggo ya, silakan bertanya, dan saya pengen undang teman-teman semua untuk menulis, ya, silakan menulis di kelas menulis buku solo, tuliskan autobiografi pertama Anda. Jangan pernah ngomong, saya mah bukan siapa-siapa, ya. Kalau kita bukan siapa-siapa, ya di mata Allah bukan siapa-siapa gitu, tapi jangan bandingkan kita dengan manusia yang lainnya. Ya, karena setiap manusia pasti punya keunikan tersendiri. Oke, siap. Yuk, yang lain yang mau tanya, silakan. Ini kok kayaknya diem aja ya. Oke, Kak Vivi, alhamdulillah saya sudah nanya, sudah baca di yang di titik nol. Alhamdulillah Kak Vivi ya. Oke, Kak Rika, Teteh mau nanya, kalau sudah ada draft buku solo yang bukan autobiografi, mana yang didulukan? Ya, dulukan yang sudah ada, nggak apa-apa. Kalau misalnya bukan autobiografi dan mau diterbitkan, terbitkan, nggak perlu pakai lama. Ya, saya dengar Kak Rika ini udah punya draft untuk buku solo dari tahun kemarin loh, Kak Rika. Ya, sekarang kayaknya masih belum terbit juga. Sudah, jangan ditunda-tunda. Ya, terbitkan. Setelah itu tuliskan autobiografinya sendiri. Karena apa? Saya lihat Kak Rika sudah punya anak-anak yang sudah cukup besar dan dia pasti sudah bisa mencerna setiap cerita, dan insya Allah itu nanti yang bakalan menjadi value yang akan diwariskan kepada anak-anak Kak Rika. Ya. Ya, benar, bisa juga menulis itu untuk membranding diri kita juga ya Teh. Mungkin kita ngerasa ilmu kita mungkin belum seberapa, tapi dengan kita menulis orang jadi lebih mengenal apa keahlian kita, apa bidang kita, seperti itu ya Teh. Banget. Contoh, saya kemarin berada di Jakarta, saya bawa buku itu sekitar 20 ya. Kemudian apa namanya tuh yang saya lakukan itu adalah saya membagikan buku saya kepada siapapun yang baru kenal, yang baru dikenal gitu ya. Saya kemudian selalu membagikan buku saya. Ya, jadi ternyata mereka lebih senang menerima buku daripada menerima kartu nama. Ya, dan dari sana ya, dari sanalah kemudian saya berpikir bahwa oke, ternyata buku itu adalah pengganti kartu nama yang luar biasa. Ya, oke. Adanya outline Senandika Teh yang auto belum lengkap. Oke, lengkapi, jangan ditunggu-tunggu. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis, dan nanti silakan teman-teman bisa yang masih butuh untuk arahannya bisa mengikuti kelas buku solo, kemudian juga sampai jadi nanti ditemani sama inskrip. Kemudian ini ada Kak Fatmawati, izin bertanya, untuk membuat autobiografi bagaimana memulainya? Karena sepertinya banyak yang ingin diceritakan, seperti untuk kisah nyata yang lampau sepertinya sudah banyak yang terlupakan. Oke, jadi nanti di kelas penulisan buku solo, teman-teman akan belajar membuat yang namanya mind mapping, membuat yang namanya outline. Ya, jadi outline itu yang nanti akan sangat membantu teman-teman untuk mulai menuliskan satu persatu. Kira-kira kisah saya yang mana yang pantas untuk dituliskan? Karena puluhan tahun kita hidup, banyak sekali pengalaman yang pengen dituliskan, tapi yang mana yang paling harus diceritakan? Ya, itu nanti kita akan belajar di kelas penulisan buku solo. Ya, gitu ya Kak. Ya, oke.
Kemudian ada yang sudah banyak terlupakan, diingetin lagi kira-kira apa ya yang akan saya tarik balik ya, yang dilupakan itu yang kemudian akan saya tuliskan. Oke. Kemudian Kak Rika, iya Teh, target 2023 2 buku solo. Alhamdulillah anak sudah 2 yang lulus kuliah dan sedang didampingi untuk rencana kuliah di sela pekerjaan mereka. Jadi saya ingin menuliskan bagaimana mendampingi anak remaja sampai tahap mereka terus berjuang. Oke, bagus ya. 2023 saya tunggu. Kemudian saya senang baca buku agama dan suka merenung, tapi pas nuangin lewat tulisan sering suka mentok, nggak sampai salaman, jadi kurang pede mau nulis sebuku. Makanya teman-teman percayalah, dalam melakukan hal apapun, teman-teman itu membutuhkan yang namanya mentor. Ya, dan alhamdulillah saya sendiri mengalokasikan waktu sekarang untuk menjadi mentor penulisan buku, dan insya Allah nanti teman-teman akan bertemu dengan saya, akan bertemu dengan Kak Novi, seorang dokter juga yang menulis buku, yang kami bareng-bareng mendampingi teman-teman untuk menulis buku. Saya harap teman-teman tidak menunda-nunda lagi untuk menulis buku, karena kita tidak tahu usia kita itu sampai umur berapa ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini. Ya, Masya Allah, Kak Dia. Allah, seru banget Teh. Saya sendiri menjadi editor di kelas penulisan buku solo dengan mentor Teh Indari, itu seru banget, benar-benar dikawal dari awal sampai bukunya selesai dan didampingi juga penjualannya, dan saya merasakan ketika semangat menulis mulai kendor dari peserta, Teteh selalu nggak pernah berhenti mensupport, memotivasi, selalu memberikan arahan, bahkan selalu memberikan insight yang luar biasa, menghasilkan banyak ide bagi para peserta. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bergabung di kelas menulis buku solo ini, teman-teman. Kita akan belajar dan mulai menerbitkan karya-karya yang akan menjadi warisan tak lekang zaman. Terima kasih banyak Teh Indari. Sama-sama. Say hi ya, karena ada teman-teman kita penulis juga. Halo. Halo. Lagi ngumpul ya. Insya Allah seru banget di sana. Oke teman-teman, Masya Allah, selamat bergabung di dunia penulisan, dan sekali lagi saya minta tulislah segera buku solo, nggak perlu terlalu mikir saya mau nulis apa, karena tenang, Anda akan di-mentoring oleh kami. Masya Allah, dan jangan nunda lagi, karena kita tidak pernah tahu kapan usia kita itu ditutup ya oleh Allah. Terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Kita bertemu kembali di grup ya. Lanjut ya. Terima kasih Mbak. Sama-sama, bye. Bye.